Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birra wa huma fil jannah, wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al uzuri wa huma fin nar. Wa qala ulama al-mahabbatu mulalatan sahabadan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, telah menyampaikan memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat yang terkecil maupun nikmat yang terbesar. Akan tetapi, apakah nikmat yang terbesar itu nikmat iman dan Islam? Apakah nikmat yang terbesar itu ialah nikmat kesehatan? Nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, nikmat yang termulia yang pernah Allah berikan kepada kita ialah adanya wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita ialah dengan adanya wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu alam. Jikalau bukan karena wahai Muhammad, tidak akan pernah menciptakan ini alam. Bayangkan saudara, kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita tidak akan pernah jumpa, mungkin kita tidak akan pernah diciptakan. Apa yang diisi dari alam? Kita ini alam, gedung ini alam, tumbuh-tumbuhan ini alam, semua yang ada dalam semesta ini alam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka. Siapa lagi kalau bukan Buah Haji Putra Abdullah Buah Haji Aminah, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rohnya ringan dalam ucapan akan tetapi berat dalam timbangan. Dilangi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Muin yang telah berhadir bersama kita, yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang dapat hadir di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah yang mana saya akan rangkai menjadi beberapa kata. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birra wa huma fil jannah, wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al uzuri wa huma fin nar. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wajib atasmu melakukan kejujuran, karena kejujuran itu bersama dengan kebaikan dan keduanya berada dalam surga. Dan jauhkanlah dirimu dari perkataan dusta, karena dusta itu bersama dengan kedurhakaan, maka itu berada dalam neraka. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang bersinar, memiliki sifat yang begitu bersinar, yang wajib kita teladani, yang patut kita teladani.
Apa sifat beliau itu? Ialah amanah dan jujur. Kejujuran adalah fondasi untuk iman kita, sedangkan kedustaan, kebohongan adalah benih dari kemunafikan. Apabila digabungkan jujur dan kebohongan, itu tidak akan ada hilang dari antara salah satunya. Mau dia jujurnya, mau dia kebohongannya, itu akan hilang. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 24. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa. Yang sebagaimana artinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang jujur, kepada orang-orang yang benar, yaitu orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang munafik apabila ia mengkehendaki. Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasikan bahwa sifat jujur itu adalah sifat yang melekat pada diri seorang mukmin. Sifat jujur itu ialah kunci untuk meraih keberhasilan, kunci meraih kesuksesan, kunci meraih kebaikan, kunci akhlakul karimah, kunci akhlak yang mulia. Apabila kita ingin memperbaiki akhlak kita, mulailah dengan bersikap jujur. Mulailah dengan bersikap jujur, insya Allah akhlak kita akan berubah. Jadi, sikap jujur yang dimiliki oleh seorang muslim itu, niscaya hatinya akan cenderung tenang. Sikap muslim, seorang muslim memiliki sikap kejujuran itu, niscaya hatinya akan merasa tenang. Seorang muslim yang memiliki sikap jujur itu, niscaya hatinya tidak akan pernah terbebani, hatinya tidak akan pernah ada tekanan. Niscaya seorang muslim yang memiliki sifat jujur, insya Allah hatinya akan cenderung bersih dan tulus. Jikalau kita pernah berbohong, jikalau kita berbohong, pasti kita akan menutup kebohongan kita dengan kebohongan lainnya. Kenapa? Karena dalam hati kita akan rasa takut, ingin menyelamatkan diri, takut ketahuan dengan pembohongan yang kita lakukan. Itu kita akan menutup kebohongan dengan kebohongan, ujung-ujung jadi kebohongan kita. Jadi apabila kalau hendaknya orang yang berkata, yang sudah terbiasa mengucapkan dusta, orang yang sudah terbiasa berbohong, orang yang sudah terbiasa mengucapkan kebohongan dari lisannya tanpa ada tekanan sedikit pun, tanpa ada suruhan, tanpa ada terpaksaan untuk berbohong, niscaya orang itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi intinya ialah jikalau kita ingin menyampaikan pesan kepada orang, menyampaikan berita kepada orang, usahakanlah dengan berita yang kebaikan, berita yang kejujuran, bukan berita sebaliknya. Jangan kita tambahi berita itu dengan kebohongan, walaupun sekecil dan sebiji jahroh. Jangan tambahkan kebohongan itu dalam cerita kita. Kenapa? Kalau orang tahu kita itu pembohong, mungkin orang tidak akan pernah percaya lagi apa yang kita ucapkan, walaupun perkataan kita itu benar adanya. Niscaya orang tidak akan percaya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kita itu pembohong. Istatib qalba, untuk tanya hati. Semoga kita dijauhkan sifat bohong dari Allah Subhanahu wa taala. Undur ma qala wala tandur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, akan tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Apabila ada perkataan saya yang benar, itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada perkataan saya yang salah, itu murni datangnya dari saya sendiri. Saya Muhammad Abdul Muslim undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.